Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat dan baik. Sehat semuanya ya. Sebelum mulai kegiatan pembelajaran, untuk ketua kelas silakan memimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada masuk semua. Masuk semua, alhamdulillah ya. Berarti kalian semangat banget nih mau belajar. Ada yang masih ingat nggak? Materi minggu lalu itu kita membahas tentang apa? Membahas tentang apa materi minggu lalu? Ada yang masih ingat? Kegiatan ekonomi, Bu. Ya, benar ya. Minggu lalu kita membahas materi tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu ada apa aja sih? Ada yang bisa jawab? Produksi, distribusi, konsumsi. Ya, betul. Terima kasih Andri. Jadi kegiatan ekonomi itu ada produksi, itu menghasilkan barang dan jasa, ada distribusi itu menyalurkan barang dan jasa, dan konsumsi itu menggunakan barang dan jasa. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang konsep ilmu ekonomi. Nah, kalian pernah nggak sih ngerasa kalau uang yang kita miliki itu nggak cukup buat membeli semua keinginan kita? Kenapa hal itu bisa terjadi? Ada yang bisa menjawab? Bu? Ya, karena uangnya kurang. Terima kasih Aska. Jadi itu kebutuhan dan keinginan kita itu tidak terbatas, tetapi pendapatan yang kita miliki itu terbatas. Nah, kalau misalkan kita hanya punya uang terbatas, bagaimana cara kita menentukan barang yang harus dibeli terlebih dahulu? Membuat skala prioritas. Betul sekali, terima kasih Lira. Jadi kita menentukan skala prioritas kita. Urutan dari hal yang paling penting sampai kurang penting. Kita menentukan dulu kebutuhan kita apa, baru selanjutnya kita mendahulukan keinginan kita. Nah, ini termasuk juga ke dalam materi kita, yaitu konsep dasar ilmu ekonomi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu peserta didik mampu menjelaskan konsep kebutuhan dan keinginan dalam kebutuhan kehidupan sehari-hari, menjelaskan konsep kelangkaan dan hubungannya dengan pilihan ekonomi, menentukan skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan, dan menjelaskan konsep pengertian dan contoh biaya peluang. Sebelum kita bahas ke materi, kita ice breaking dulu untuk menambah konsentrasi kita sebelum belajar. Jadi nanti kalau yang salah, ada yang salah, ada hukumannya maju ke depan. Saya pilih dua orang. Nah, yuk. Ini cluenya. Kalau saya bilang botak, kalian pegang kepala. Kalau saya bilang batik, kalian pegang baju. Kalau saya bilang batu, kalian pegang mulut. Oke. Ya, saya pilih dua orang ya. Oke. Langsung aja mulai ya, udah bang semua kan? Berdiri Bu. Berdiri udah, lanjut. Botak. Bu, nggak pegang, Bu. Batuk. Batik. Batik. Botak. Batuk. Batuk. Botak. Batik. Batik. Botak. Batik. Batuk. Botak. Batik. Lira. Lira senang. Maju ke depan dulu ya. Nanti menunggu temennya satu lagi yang salah. Nanti dapat hukuman. Ya, ulang lagi ya. Atau ya, sekarang ganti. Cluenya itu bos berkata. Tapi kalau lagi di siswa kayak gini guru berkata aja ya. Guru berkata. Kalau ada kata guru berkata, itu
Tapi kalau nggak ada guru berkata, itu jangan diikuti. Misalkan guru berkata pegang pipi. Kalau pegang hidung jangan dilakuin. Oke, langsung aja ya. Oke, langsung aja. Guru berkata pegang hidung. Guru berkata pegang kepala. Pegang pipi. Inka maju. Silakan. Kalian nyanyi bebas terserah kalian. Request. Apa? Pesawatnya apa? Mau nyanyi apa terserah mau nyanyi. Terserah mau nyanyi apa. Katanya Lira jago nyanyi Justin Bieber. Udah dari sini. Yuk request mau lagu apa? Duduk atas aja kan. Ini sekali lagi fashion show. Yuk. Nyanyi apa? Apa? Ini kan Jago kan nyanyi. Enggak kan ya? Apa ya? Nyanyi apa? Cakep. Pelangi. Belum. Ya udah boleh ya. Ya. Bareng-bareng boleh? Ya yuk tepuk tangan dulu ya. Bantu ya semua ya. Ayo. 1, 2, 3. Pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru, pelukismu agung siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaanku. Pinter kamu Lira sama Inka. Ini udah. Ya kita konsentrasi lagi ke langsung ke materi konsep dasar ilmu ekonomi. Kita hapus dulu ya. Jadi konsep dasar ilmu ekonomi kita akan membahas yang pertama hakikat ilmu ekonomi. Itu materi kita yang akan kita bahas. Yang kedua ada kelangkaan. Yang ketiga ada kebutuhan dan keinginan, ibu singkat ya. Yang keempat ada skala prioritas. Yang kelima ada biaya peluang. Kita bahas dulu yang pertama, hakikat ilmu ekonomi. Kalian pasti nggak asing kan dengan kata ilmu ekonomi. Ada yang bisa ngejelasin apa itu ilmu ekonomi? Intinya aja. Boleh Nabila? Ilmu yang pelajari tentang kegiatan ekonomi. Ya, baik, terima kasih. Benar ya, ilmu ekonomi itu ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi sumber dayanya itu terbatas. Dalam kehidupan sehari-hari pasti manusia selalu dihadapkan dengan berbagai kebutuhan, tetapi tidak semua kebutuhan itu dapat dipenuhi karena adanya keterbatasan. Nah, keterbatasan itu masuk ke kelangkaan. Karena ciri-ciri kelangkaan itu jumlah barangnya terbatas, kebutuhan dan keinginannya itu tidak semua terpenuhi dan memaksa manusia untuk memilih. Lanjut, yang ketiga ada kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu segala sesuatu yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup kita. Kebutuhan itu ada 3. Ada yang bisa jawab? Oke, ya, siapa itu nanti? Kebutuhan primer, sekunder, sama tersier. Baik, terima kasih banyak. Betul sekali. Kebutuhan itu ada 3. Kebutuhan primer itu kebutuhan yang pokok, kebutuhan wajib. Contohnya ada tempat tinggal, makanan, pakaian. Yang kedua ada kebutuhan sekunder, kebutuhan pelengkap atau kebutuhan pendamping. Itu contohnya kayak kalian nih sebagai siswa, tas, membeli tas, sepatu, itu masuk ke sekunder. Selanjutnya ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier itu kemewahan, kayak misalkan barang-barang branded, terus perhiasan mewah, mobil mewah, itu termasuk ke tersier. Selanjutnya ada skala prioritas.
skala prioritas itu yang tadi sudah dijelaskan ya, ada teman kalian yang menyebutkan skala prioritas itu urutan kebutuhan dari yang paling penting hingga yang kurang penting. Kayak tujuannya tuh untuk apa? Mengatur pengeluaran, menghindari pemborosan. Gitu. Dan yang terakhir ada biaya peluang. Biaya peluang itu barang yang harus dikorbankan untuk memilih alternatif lain. Gitu. Misalkan di sini ada contoh. Ada judulnya, ada skala prioritas dan biaya peluang. Di sini tuh ada 7 gambar ya. Ada pulsa, ada tas, ada sepatu, ada buku tulis, ada skincare, ada jajanan, dan ada menabung. Skala prioritas dan biaya peluang itu bisa kalian tentukan sendiri. Tapi saya minta diskusi aja. Jadi kalian silakan berpendapat, berargumen masing-masing setiap individu. Saya akan memberikan tugas kelompok. Ini ada berapa orang? Ada 15 orang ya. Berarti satu kelompoknya itu ada 3. Enggak, 5 aja deh. Satu kelompok 5. Isi 5. Kalau enggak ini aja sebaris-sebaris aja ya. Ke samping aja enaknya ya. Ke samping aja 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 kelompok, satu kelompoknya isi 4 orang ya. Ada 4 orang. Nanti tugas kalian itu menentukan skala prioritas dan biaya peluang dari contoh media yang ada di sini. Kemudian nanti saya juga akan membagikan sih, lebih ke ngasih budget 200.000 per kelompok untuk menentukan biaya, untuk menentukan skala prioritas yang ada di sini. Boleh langsung aja diskusi aja, nanti perwakilan kelompok maju ya untuk perwakilan, sama ada yang megang ini, terus ada yang ngejelasin. Langsung aja untuk berdiskusi. Ini kelihatan semua dari belakang? Kelihatan. Coba kalian, kalau enggak kalian tulis aja skala prioritas dan biaya peluang. Nanti ditulis ada pulsa, tas, sepatu, buku tulis, menabung, jajanan dan skincare, sama harga-harganya juga. Nanti saya tunjuk kelompok ya. Ini kelompok pertama depan, kelompok kedua, kelompok ketiga, sama kelompok keempat ya.
Marcella udah belum Marcella? Ini 5 menit lagi ya, waktu kalian untuk diskusi berkelompok. Nanti akan saya tunjuk. Udah belum ya? Lagi diskusi. Yuk udah ya diskusinya. Saya akan tunjuk kelompok 1 maju. Siapa perwakilan? Nanti ya ada yang megang, iya maju semuanya maju. Ada yang megang dan ada yang menjelaskan. Silakan nih sticky notes-nya buat menunjukkan bagian mana yang menurut kelompok 1 yang menjadi skala prioritas. Jadi menurut kelompok kita, skala prioritas yang pertama itu kita ada di makanan. Makan number 1. Of course. Setelah makanan, ada yang bisa tebak skala prioritas kita apa? Gampang banget. Gampang Ada- banget. ada- Skincare. Salah. Kuota. Gen Z. Setelah kuota, kita masih ada lagi skala prioritasnya. Skincare. Salah. Nabung. Masya Allah. Yakin. Abis nabung, kita masih ada satu lagi skala prioritasnya. Beli buku buat belajar. Masya Allah. Masya Allah. Takbir. Kita dijelaskan kenapa kelompok itu memilih kuota, jajan, menabung, dan alat tulis. Alasan kelompok kita memilih skala prioritas yang pertama jadi kuota, kedua di jajanan, ketiga menabung, dan keempat di alat tulis itu karena kita semua pasti butuh internet. Internet itu kan yang menunjang kita juga buat belajar kan. Kalau misalkan untuk tas, sepatu, terus skincare itu kan masih jangka panjang. Jadi kita nggak harus beli itu per hari atau per bulan gitu kan. Jadi kayak nunggu rusak baru kita bisa beli lagi. Terus yang kedua ada jajanan atau makanan. Kita semua pasti butuh kan jajanan atau makanan. Terus yang ketiga itu kita ada di ini deh, nabung dulu. Ketiga kita ada nabung. Jadi kita juga harus tetap saving walaupun kita udah nggak spend cost di skala prioritas kita tadi. Terus habis itu ada buku dan alat tulis, pastinya kita harus beli karena ini untuk menunjang kita belajar sehari-hari. Betul. Jadi gitu. Ya, nanti biaya peluangnya yang mana? Biaya peluangnya ada di tas, sepatu, sama skincare. Kenapa? Dia juga kan barangnya jangka panjang, jadi kayak cukup sekali beli, tunggu sampai rusak, baru nanti kita beli lagi. Oke, baik. Terima kasih kelompok 1. Beri tepuk tangan. Terima kasih banyak ya. Baik, silakan duduk. Nah, karena waktu kita terbatas, untuk kelompok lain bisa dilanjutkan presentasi minggu depan ya. Dan saya juga akan memberikan tugas individu, nanti saya share di grup. Nanti tugas individu itu dikumpulkan minggu depan, ditulis di kertas folio. Setelah itu lanjutkan presentasi yang kelompok yang belum maju hari ini buat minggu depan. Setelah itu pertemuan minggu depan juga kita akan membahas tentang sistem ekonomi Indonesia. Nah, ada yang ingin ditanyakan terkait materi konsep dasar ilmu ekonomi pada pembelajaran hari ini? Cukup ya, berarti udah bisa menyimpulkan dong. Udah. Bisa menyimpulkan materi hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Ya, Adelin, boleh? Kesimpulannya materi hari ini tentang konsep dasar
kebutuhan dan keinginan, skala prioritas, dan biaya peluang. Terima kasih Adelin. Saya tambahkan kesimpulannya, ilmu ekonomi itu membahas cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi sumber dayanya itu terbatas sehingga manusia itu menentukan pilihan, skala prioritas, dan biaya peluangnya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan memimpin doa. Silakan. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua ya, teman-teman. Tetap semangat terus belajarnya. Harus jadi orang yang sukses dan bisa